Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi atau pokok bahasan manajemen persediaan. Ya, untuk pokok bahasan A dan B ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sub pokok bahasan ketiga, yaitu faktor ketidakpastian. Ya. Faktor ketidakpastian itu akan sangat mempengaruhi kebijakan waktu tunggu. Ya, bahan yang dipesan di hari ini ada kemungkinan datang di 5 hari kemudian. Ya, tetapi bisa jadi datang besok pagi. Ya. Ada ketidakpastian tentang datangnya bahan. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan perusahaan itu akan mengalami kelebihan bahan yang tersedia, ya, apabila bahan itu datang lebih cepat dari yang kita perkirakan, seperti itu, ya. Namun ada juga kemungkinan perusahaan itu akan mengalami kekurangan bahan. Kondisi ini disebabkan karena bahan itu datang lebih lambat dari yang kita perkirakan. Ya, jadi perusahaan itu akan mengalami kekurangan bahan. Nah, kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali? Ini akan sangat ditentukan oleh keputusan tentang waktu tunggu atau disebut dengan lead time. Nah, berapa hari lead time yang paling optimal sehingga kalau bahan datang terlalu cepat, ini tidak akan menimbulkan biaya simpan atau tambahan biaya simpan atau disebut dengan TBS yang terlalu besar. Dan sebaliknya, kalau bahan itu datang terlambat, ini tidak akan menimbulkan tambahan biaya kekurangan bahan atau TBK yang terlalu besar pula. Ya, ini ada sebuah contoh kasusnya masih sama seperti sebelumnya ini ya, dengan tambahan informasi yang diperlukan sebagai berikut. Kebutuhan bahan sama dengan 4.000 unit per tahun atau D-nya adalah 4.000 unit per tahun. Kemudian biaya pesan sama dengan Rp80 per satu kali pesan, ya, ini adalah biaya ordernya. Kemudian harga bahannya Rp64 per unit. Biaya simpan 25% dari nilai rata-rata persediaan, ya, atau biaya simpannya ini Rp16 per unit per tahun. Apabila terjadi kekurangan bahan karena bahan itu datang terlambat, maka perusahaan akan membeli bahan secara eceran. Ya, harganya ini lebih mahal, Rp70 per unit. Dalam 1 tahun ada 300 hari kerja, ya, 300 hari kerja. Nah, berdasarkan pengalaman di tahun-tahun yang lalu, ini menyatakan bahwa barang datang pada hari ketiga, ya, kemungkinan terjadinya 30%. Ya, 4 hari 40%, kemudian 5 hari 30%. Nah, untuk menentukan waktu tunggu yang paling optimal, kasus ini akan dipecahkan secara lengkap sebagai berikut. Ya. EOQ-nya Economic Order Quantity sama dengan akar dari 2DO dibagi dengan C. Sama dengan akar 2 dikalikan D atau kebutuhan bahannya 4.000 unit ya, dikalikan dengan biaya ordernya atau biaya pesannya 80 dibagi dengan biaya simpan atau carrying cost-nya Rp16 per unit per tahun. Ya, sehingga EOQ-nya 200 unit atau Q-nya ini 200 unit. Frekuensi pemesanan adalah kebutuhan bahan dalam 1 tahun dibagi dengan EOQ-nya atau Q-nya ya, 200 unit. Sehingga dalam 1 tahun perusahaan itu
akan melakukan pemesanan sebanyak 20 kali. Ya, frekuensi pemesanannya 20 kali. Oke, kalau sudah dihitung frekuensinya, kemudian kita mencari total biaya persediaan. Total biaya persediaan adalah jumlah dari biaya simpan ditambah dengan biaya pesan, ya. Biaya simpan sama dengan Q C per 2, ya. Q adalah EOQ ini ya, 200 unit, dikalikan dengan biaya simpannya 16 dibagi dengan 2. Ya, biaya simpannya 1.600. Kemudian biaya pesannya, rumus yang digunakan adalah DO per Q. D adalah jumlah kebutuhan bahannya, 4.000 unit dikalikan dengan O biaya order atau biaya pesan 80, kemudian dibagi dengan Q. Q adalah Q adalah EOQ-nya ini ya, 200 unit. Sehingga biaya pesannya 1.600, kemudian kita tentukan biaya total persediaannya ya. Total biaya persediaan adalah biaya simpan ditambah dengan biaya pesan, Rp3.200. Nah, kalau sudah ditentukan total biaya persediaannya, kemudian kita mencari pemakaian bahan per hari. Pemakaian bahan per hari adalah total kebutuhan bahan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Ya, sehingga pemakaian bahan per harinya 13,33 unit per hari. Dari 4.000 unit dibagi dengan 300 hari. Oke, kalau bahan itu datang terlambat, maka ya tambahan biaya kebutuhan bahan, tambahan biaya kekurangan bahan atau TBKB per hari dapat kita hitung. Ya, kalau bahannya itu datangnya terlambat, pasti perusahaan akan menanggung ini tambahan biaya kekurangan bahan. Ya, menghitungnya untuk per hari sama dengan pemakaian bahan per hari dikalikan dengan harga bahan secara eceran ya, Rp70 per unit dikurangi dengan harga bahan ketika dilakukan dengan pesanan ya, 70 dikurangi dengan 64 ya. Hasilnya adalah TBKB per hari Rp80. Ya. Ini ketika bahan itu datang terlambat. Ya. Kalau misalnya kalau bahan itu datang terlalu cepat, ya, sekali pesan sesuai dengan EOQ-nya sama dengan 200 unit, maka setiap hari bahan yang disimpan akan bertambah 200 unit. Ya, sampai sisa bahan yang lama itu habis. Nah, biaya simpan per unit per tahunnya adalah Rp16. Ya, dari ini Rp16. Oke. Jadi biaya simpan per unit per hari sama dengan Rp16 ya, dibagi dengan 300 hari ya. Sama dengan 0,053. Oke, jadi TBS per hari, jadi tambahan biaya simpan per hari sama dengan biaya simpan per unit per hari dikalikan dengan 200 unit ya, atau EOQ-nya 200 unit. Sehingga TBS per hari 10,67. Ya. Oke, kalau sudah kita akan menghitung TBKB dan juga TPS dengan masing-masing probabilitas. Ya. Oke. Waktu tunggu yang telah ditetapkan adalah misalnya untuk 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Kemudian di kolom ini TBKB-nya, kemudian kolom yang ketiga adalah TBS, dan yang kolom terakhir adalah total tambahan biaya. Misalnya kalau waktu tunggu itu ditetapkan 3 hari, ya, ditetapkan 3 hari,
maka ada kemungkinan bahan datang 4 hari kemudian. Ya, seperti yang ini, 4 hari kemudian. Ya, terlambat 1 hari dengan kemungkinan 40%, sehingga akan ada TBKB untuk 1 hari. Ya, misalnya waktu tunggunya itu ditetapkan 3 hari, kemudian datangnya 4 hari kemudian. Ya, hari keempat, maka kemungkinan terjadinya adalah 40%. Sehingga kita menghitungnya 1 hari, ya terlambatnya dikalikan dengan Rp80 dikalikan dengan 40%. Ya, sama dengan Rp32. Ya. Kemudian kalau misalnya waktu tunggunya itu 3 hari, kemudian ada kemungkinan bahan itu datang di hari ke-5, ya, 5 hari kemudian. Ya, terlambatnya berarti 2 hari, ya, 2 hari dikalikan dengan biaya biaya TBKB, ya, TBKB dikalikan dengan probabilitasnya ketika dia itu datang di hari ke-5 atau 5 hari kemudian, ya, probabilitasnya adalah 30%. Sehingga untuk TBKB-nya 48, kemudian ditambahkan dengan 32 sama dengan 80. Oke. Kemudian TBS adalah tambahan biaya simpan. Ya, untuk waktu tunggu 3 hari ini tidak mungkin sama dengan 0 karena barang itu tidak mungkin datang di hari pertama dan hari kedua. Ya, dilihat lagi probabilitasnya, barang itu tidak mungkin datang di hari pertama dan kedua, maka tidak ada biaya simpannya. Ya, TBS-nya, tambahan biaya simpannya tidak ada, sehingga tambahan biaya simpannya sama dengan 0. Ya. Total tambahan biaya itu dari TBKB ditambah dengan TBS, Rp80. Oke. Kemudian jika perusahaan itu menetapkan waktu tunggu 4 hari, ya, 4 hari, maka ada kemungkinan bahan itu datang di 5 hari kemudian, ya, di 5 hari kemudian. Kemungkinan terjadinya atau probabilitasnya adalah 30%, ya, sehingga dia telat selama 1 hari dikalikan dengan 80, kemudian dikalikan dengan 30%, ya, sehingga TBKB-nya Rp24. Ya. Oke, kemudian untuk TBS, ya, untuk TBS-nya. Kalau waktu tunggunya selama waktu tunggu yang ditetapkan adalah 4 hari, kemudian barang itu datang di 1 hari lebih cepat, ya, misalnya dia datangnya di hari yang ketiga ini, ya, hari ketiga. Kemungkinan terjadinya adalah 30%, ya, 30%. Sehingga ada tambahan biaya simpan 1 hari dikalikan dengan 10,67 adalah TBS per hari, ya, dikalikan dengan probabilitasnya 30%. Sehingga ini TBS-nya menghasilkan 3, ya, ini 3,201. Oke, setelah itu dihitung total tambahan biayanya dari TBKB ditambah dengan TBS, Rp24 ditambah dengan 3,201. Oke. Kemudian jika perusahaan menetapkan waktu tunggu 5 hari, ya, ditetapkan 5 hari, ya. TBKB-nya 0. Kenapa? Karena barang itu tidak mungkin datang di hari ke-6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun lalu, perusahaan menyatakan bahwa dia bahan itu datang hari ke-3, 4, dan 5. Tidak ada hari ke-6, 7, 8, 9. Jadi ini tidak TBKB-nya adalah 0. Kemudian untuk TBS-nya, kalau waktu yang ditetapkan 5 hari, ada kemungkinan barang itu datang di hari ke-4.
ya, di hari keempat. Ya, artinya dia datang 1 hari lebih cepat gitu ya. Datangnya 1 hari lebih cepat. Sehingga 1 hari dikalikan dengan tambahan biaya simpan per hari dikalikan dengan probabilitasnya. Kita lihat probabilitas untuk 4 hari adalah 40%. Ya, hasilnya 4,268. Kemudian untuk yang ini ya, probabilitas yang selanjutnya adalah jika waktu yang ditetapkan itu 5 hari, ada kemungkinan juga barang atau bahan itu datang di hari ketiga ya, di hari ketiga. Berarti probabilitasnya 30% ya, sehingga ini 2 hari ya, lebih cepat 2 hari dikalikan dengan 10,67, ini TBS per hari, kemudian dikalikan dengan 30% atau probabilitasnya, sehingga hasilnya 6,402. Ya, TBS-nya 11,03. Oke, sehingga tambahan biaya untuk waktu tunggu 5 hari adalah 11,03, dari 0 ditambah 11,03. Nah, seperti itu penjelasan terkait dengan menghitung TBS dan TBKB. Ya. Nah, dari perhitungan di atas nampak bahwa kalau waktu tunggu atau lead time-nya ditetapkan selama 5 hari ya, melakukan pemesanan pada saat bahan di gudang tinggal mencukupi untuk kebutuhan 5 hari, maka akan menghasilkan total tambahan biaya yang paling murah, yaitu 11,03 dibandingkan dengan waktu tunggu 3 hari dan 4 hari. Ya, sehingga waktu tunggu 5 hari adalah waktu tunggu yang paling optimal. Ya, seperti itu. Jadi untuk menghitung waktu tunggu paling optimal, kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan ya untuk subpokok bahasan yang ketiga mengenai faktor ketidakpastian. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai potongan pembelian. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.